PT Bunda Medik Tbk menjadi salah satu emiten rumah sakit dengan prospek yang cerah. Hal ini lantaran BMHS dianggap memiliki brand yang kuat, serta sudah memiliki rekam jejak yang mumpuni, khususnya di segmen wanita dan anak-anak. Mengutip kontan.co.id, analis Ciptadana Sekuritas Robert Sebastian dalam risetnya pada 19 Agustus menyampaikan BMHS merupakan salah satu penyedia layanan kesehatan terkemuka di Indonesia dengan rekam jejak dan keahlian yang kuat di segmen wanita dan anak. Secara brand, BMHS juga sudah kuat sehingga memungkinkannya menarik pasien baru dan meningkatkan loyalitas pasien yang sudah ada. Hal ini juga didukung oleh lokasi BMHS yang strategis di kota-kota besar dengan segmen menengah ke atas yang cukup besar. Sekedar informasi, BMHS memiliki unit bisnis yang saling mendukung satu sama lain, yaitu rumah sakit dan klinik, jejaring klinik fertilitas Morula, dan laboratorium diagnos. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk telah terlebih dahulu melantai di bursa dengan kode saham DGNS pada 15 Januari 2021. Kecepatan BMHS dalam merawat pasien COVID-19 menjadi peluang di tengah permintaan yang terus meningkat. Di sisi lain, manajemen mengungkapkan adanya pembayaran yang baik dari pihak pemerintah. Emiten berkode saham BMHS ini membidik pertumbuhan pendapatan sebesar 15,2% per tahun. Pertumbuhan didukung peningkatan kapasitas tempat tidur jaringan rumah sakit, bunda, dan transformasi digital pada 3 pilar bisnis utama perseroan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, mari kita simak bersama informasi seputar penutupan perdagangan sesi pertama dari indeks harga saham gabungan. Di mana terpantau dari RTI, pemirsa, data IHSG hari ini ditutup 0,53% hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di level 6.077,631. Dan jika kita lihat nilai transaksi sampai dengan penutupan perdagangan di sesi pertama sebesar 7,422 triliun rupiah. 282 saham melemah dan menjadi motor utama dari penurunan IHSG, sementara 194 saham masih mampu bergerak menguat. Adapun 177 saham masih mengalami pergerakan yang stagnan. Jika kita lihat ini berbanding terbalik dengan pergerakan pada Senin kemarin yang mencatatkan kenaikan cukup tinggi 1,31% ke level 6.109,828. Secara year to date IHSG naik 1,65% meskipun dalam 6 bulan terakhir indeks turun 2,11%. Kemudian kita pantau juga bagaimana data aktivitas dari investor asing, di mana tercatat di pasar reguler ini terjadi net sell atau aksi jual bersih senilai 92,28 miliar rupiah. Bagaimana dengan bursa regional Asia lainnya, apakah cukup senada dengan IHSG? Dari Nikkei Tokyo terpantau menguat 0,99% ke level 27.765. Hang Seng Indeks Hong Kong naik 1,56% ke level 25.501,75. Shanghai Composite Index naik 1% ke level 3.511 dan Straits Times menguat 0,67% ke level 3.511. Dan jika kita perhatikan bersama dari Bursa Amerika Serikat juga ditutup positif pada perdagangan di kemarin. Dow Jones naik, S&P 500 menguat, sementara Nasdaq juga naik cukup pesat, naik 1,55%. Dari posisi berbagai bursa regional dan juga global, kita bergerak ke top gainers dan juga top losers serta pergerakan sektoral. Kita lihat apa saja saham-saham penghuni top gainers di hari ini, pemirsa dapat Anda cermati di layar televisi Anda. Di mana selain 4 saham yang dapat Anda perhatikan, top gainers hari ini juga cukup banyak diisi saham-saham non big caps begitu ya. Ada BBKP juga masuk di sana, Viva juga masuk di sana dengan naik 5,66%, INKP naik 8,66%. Selengkapnya dapat Anda cermati juga di layar televisi Anda dari sisi top gainers. Sementara dari top losers, selain 4 saham yang juga dapat Anda cermati, yang sudah kami sajikan data-datanya, saham-saham lainnya yang juga masuk dalam top losers, ada BABP, kemudian ada BANK yang juga turun 1,63%, AGRS turun 1,95%, dan sejumlah saham perbankan masuk dalam top losers di perdagangan sesi 1 hari ini. Sementara itu pergerakan sektoral, pemirsa, sampai dengan penutupan perdagangan di sesi 1 hari ini, terlihat bagaimana dinamika dari sejumlah sektor penggerak indeks harga saham gabungan. Meski demikian, hasil dari perdagangan di sesi 1 menunjukkan IHSG terkoreksi 0,53%. Ya pemirsa, itu sejumlah informasi terkait dengan perdagangan di sesi 1 untuk indeks harga saham gabungan. Pastinya kita nantikan bagaimana laju market di sesi kedua nanti dan hingga penutupan
di hari ini. Dan pastikan Anda masih bersama kami segera kembali usai jeda sesaat lagi.